Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 122. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua yang saat ini berada di luar Indonesia. Kali ini admin juga memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini, dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Pada episode 121 diceritakan, siang itu hari Sabtu jam 2 siang rumah Andi kedatangan tamu keluarga Pak Freddy. Siang itu Pak Freddy dan istrinya yang bernama Ibu Riana. Keluarga itu juga membawa anak gadisnya yang kira-kira berusia 22 tahun. Diana putri tunggal Pak Freddy tersebut saat ini statusnya masih kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri ternama di negeri ini. Fakultas kedokteran adalah bidang studi pilihan Diana. Pilihan ini sebenarnya berbeda dengan keinginan Pak Freddy yang menginginkan anaknya mengambil keilmuan bidang manajemen. Tentu harapan Pak Freddy supaya kedepannya Diana bisa meneruskan bisnisnya tersebut. Diana kali ini terlihat tengah mengobrol dengan Andi. Sebuah obrolan ringan tengah menjadi topik obrolan antara Andi dan Diana. Rupanya Diana sangat cepat akrab dengan Andi. Dan ini terlihat sangat luar biasa bagi Pak Freddy dan istrinya. Diana biasanya akan sulit sekali untuk berdekatan dengan seorang pria. Namun kali ini dengan Andi terlihat berbeda. Bahkan Diana terlihat beberapa kali terdengar tawanya saat terlibat obrolan dengan Andi. Waduh Jeng, kayaknya anak kita cocok ya. Serasi banget tuh, kata Bu Riana. Namun ternyata Pak Billy terlihat biasa saja. Rupanya Pak Billy tidak mau memaksakan anaknya untuk berhubungan dengan siapapun. Pak Billy lebih memilih semua mengalir apa adanya. Waktu begitu cepatnya berjalan dan keadaan itu dirasakan oleh Andi. Kali ini jam 4:30 sore Andi baru teringat kalau malam ini dirinya ada janji dengan Lisa untuk makan malam. Kini Andi mendekati papanya. Andi kemudian berkata kepada papanya, "Pa, Andi minta waktu papa 5 menit ya Pa, ada yang mau Andi bicarakan," kata Andi kepada papanya. Andi kemudian mengajak papanya ke sebuah pojokan ruangan. Saat itulah Andi kemudian menceritakan antara dirinya dan Lisa terjadi kesalahpahaman dan Andi ingin mencairkan keadaan dengan mengajak Lisa untuk makan malam bersama malam ini. Rupanya Pak Billy mengetahui posisi Andi saat ini. Bahkan di luar dugaannya, Pak Billy malah memberi saran kepada Andi. "An, kenapa kamu tidak pesan saja makanan dari luar, lalu kamu ajak Lisa makan di rumah saja?" kata Pak Billy sambil menepuk pundak Andi. Mendengar usulan dari papanya tersebut, tiba-tiba Andi kaget dan tak menyangka ayahnya punya pikiran seperti itu. "Wah, hebat itu Pak. Mungkin ini lebih baik ya Pak." "Ya sudah kalau gitu Andi menghubungi Lisa ya Pak," kata Andi dengan wajah berbinar. Kemudian Andi melanjutkan lagi kata-katanya. "Ya sudah kalau begitu biar Papa yang memesan makanan untuk kita nanti makan malam ya," kata Pak Billy kemudian. "Baik Pak, terima kasih Pak," kata Andi begitu senangnya dengan papanya yang penuh pengertian tersebut. Saat itulah Andi kemudian meminta izin kepada Pak Freddy dan keluarganya kalau saat ini Andi ada keperluan sebentar. Andi kemudian bergegas ke ruang belakang dan hendak menelepon Lisa. Tak berapa lama kemudian Andi telah memencet nomor Lisa. "Halo, selamat sore Lis," kata Andi. Dan setelah dipastikan kalau yang menerima telepon tersebut adalah Lisa,
Kini Andi melanjutkan kembali pembicaraannya. "Lis, ini aku ngasih kabar sama kamu, Lis. Acara yang kemarin yang aku janjikan. Kamu tetap mau kan, Lis?" kata Andi kepada Lisa. Mendengar kata-kata Andi tersebut, Lisa kemudian berkata kalau dirinya memang sedang menunggu kabar dari Andi apakah jadi atau tidaknya acara itu. "Begini, Lis. Bagaimana kalau aku undang Lisa saja ke rumahku? Sekalian Lisa aku kenalkan deh sama mamaku. Kalau papaku kan Lisa sudah kenal. Tapi itu juga jika Lisa mau berkenalan dengan mamaku. Kalau Lisa tidak mau ya tidak apa, Lis. Acara tetap bisa kita adakan di resto pilihan Lisa," kata Andi menjelaskan kepada Lisa. Mendengar perkataan Andi tersebut, Lisa terlihat agak kaget. Lisa tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sesungguhnya Lisa menjadi agak sungkan untuk datang ke rumah Andi. Apalagi Lisa sebagai seorang wanita. Namun untuk menolak undangan dari keluarga Andi juga dirasa tidak begitu baik. Mengingat Lisa sudah cukup mengenal ayah Andi dan Andi. Apalagi kali ini antara dirinya dan Andi ada sebuah hubungan bisnis. Maka setelah berpikir beberapa saat, Lisa menyatakan setuju dan akan datang nanti sekitar pukul 7 malam. Kini hati Andi menjadi lebih tenang dengan jawaban dari Lisa tersebut. Dan Andi kemudian kembali menemui keluarga Pak Freddy yang saat ini tengah makan dengan keluarganya di ruang makan. Sementara itu di tempat lain, Lisa tampak begitu dak-dikduk dengan ajakan Andi tersebut. Rupanya ada perasaan lain di dalam hatinya terhadap Andi. Perasaan aneh ini bukanlah sebuah perasaan antara relasi bisnis atau pertemanan biasa. Ini adalah perasaan seorang wanita pada seorang pria yang disukainya. Lisa rupanya berusaha mengusir jauh-jauh bayangan Andi dari hatinya. Namun ternyata tidak semudah itu dilakukan. Bahkan bayangan Andi semakin jelas menghantui pikirannya. Kini Lisa terduduk di kursi ruangan tersebut. Sementara itu Andi yang kini telah berada di meja makan dengan keluarga Pak Freddy. Kini Andi terlibat pembicaraan dengan Pak Freddy. Pak Freddy kemudian menanyakan saat ini kesibukan Andi apa. Ternyata Bu Lina sebagai seorang mama lebih cepat merespon pertanyaan tersebut. Bu Lina menjelaskan kalau saat ini Andi tengah mengambil kuliah pascasarjana di sebuah universitas yang ada di kota ini. Tampilan Andi yang begitu sederhana tersebut ternyata membuat keluarga Pak Freddy menyukai Andi. Andi juga terlihat sebagai seorang pria yang tidak banyak bicara dan itu membuat Andi tambah berwibawa menurut mereka. Rupanya Diana juga mulai menunjukkan tanda sukanya kepada Andi dengan mengatakan kepada Andi jika dirinya kapan-kapan ingin jalan-jalan dengan Andi jika Andi tidak keberatan. Mereka kemudian saling bertukar nomor handphone. Jam 5 sore kemudian keluarga Pak Freddy berpamitan dan meninggalkan rumah Pak Billy. Sebelum itu Pak Freddy sempat menawarkan beberapa kerjasama bisnis dengan Pak Billy. Dan sebelum meninggalkan rumah Andi, Diana sempat berkata kepada Andi kalau dirinya minggu depan ingin mengajak Andi sekedar jalan-jalan. Dan tanpa berpikir panjang Andi kemudian menyanggupi ajakan Diana tersebut. Setelah keluarga Pak Freddy pergi meninggalkan rumah tersebut, kini Andi dan Pak Billy segera menghubungi sebuah restoran terkenal di daerah tersebut untuk reservasi tempat. Rupanya mereka lebih memilih untuk makan di restoran yang ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba kini Pak Billy seperti memancing Andi. Kayaknya anak papa ini banyak penggemar ya. Siapa nih wanita calon menantu papaan? Mendengar pertanyaan dari papanya tersebut, Andi terlihat tersenyum dan sedikit tertawa. Wah, papa, pertanyaannya mulai gak jelas.
Saat ini Andi belum terlalu mikirkan masalah itu, Pak. Andi ingin banyak belajar dulu tentang segala sesuatu. Agar kelak Andi tidak mengecewakan Papa dan keluarga ini, Pak. Andi ingin membuat bisnis Papa berkembang dan Andi ingin bermanfaat bagi orang banyak, Pak. Mendengar ucapan Andi tersebut, Pak Billy kemudian memeluk Andi. Nah, ini baru anak Papa. Anak kebanggaan dan harapan Papa. Papa bangga sama kamuan. Sementara itu Pak Freddy yang saat itu di tengah perjalanan. Di dalam mobil itu Pak Freddy berkata kepada Diana, "Gimana Yan Andi menurutmu? Ganteng gak tuh? Gitu-gitu juga pewaris bisnis Pak Billy loh dia itu Yan." Tiba-tiba mamanya Diana ikut menimpali perkataan suaminya tersebut. "Iya Yan, Andi ini ganteng banget menurut mama. Orangnya juga baik dan dia pewaris bos besar." Coba Yan, siapa orang yang tidak tahu nama Pak Billy? Semua orang juga tahu nama beliau. Mama sih Yan, pinginnya kamu nikah aja tuh sama Andi. Orang baik dan ganteng serta kaya. Coba kurang apa lagi Yan? Andi ini menurut mama sempurna banget deh Yan. Ih kok mama yang jadi ngebet sama Andi sih? Ya udah kalau gitu mama aja yang kawin tuh sama Andi, kata Diana sambil terlihat agak kesal kepada mamanya. Ah kamu Yan. Mama berkata apa adanya kok kamu malah kesel gitu sih Yan. Ini semua kan demi kebaikanmu Yan. Mana ada sih seorang mama yang ingin anaknya mendapat jodoh orang yang tidak baik. Andi ini seperti permata Yan. Dia ini sempurna banget untukmu. Mendengar apa yang dikatakan mamanya tersebut, Diana kemudian berkata, "Ma ini zaman udah beda Ma. Gak bisa jodoh-jodohin seperti itu mah. Semisal Diana suka tapi jika Andinya tidak suka kan semua jadi percuma mah." Mendengar hal tersebut Buriana kemudian berkata, "Iya sih yang kita belum tahu bagaimana Andi. Dan ini mungkin bisa kok Riana dapatkan infonya pelan-pelan sambil mengenal Andi lebih dalam. Tapi siapa sih pria yang gak suka dengan calon dokter terkenal? Cantik lagi," kata Buriana memuji putri sematawayangnya tersebut. Kini Diana terdiam dan terlihat duduk santai di dalam mobil tersebut. Sementara itu Pak Freddy dan istrinya kini terlibat dalam sebuah obrolan. Namun kini Diana yang terlihat berbeda. Di dalam diamnya ternyata Diana masih terus mengingat apa yang barusan dikatakan mamanya. Bahkan tanpa disadarinya kini Diana terus mengingat Andi. Memang Andi ini terlihat begitu sederhana. Namun inilah yang membuat Diana begitu simpati kepada Andi. Atau mungkin bisa dibilang menyukai sosok Andi. Diana juga agak heran dengan kejadian tadi di rumah Andi. Bagaimana bisa dia yang biasanya begitu kaku tiba-tiba bisa seakrab itu dengan Andi? Apalagi pertemuan ini adalah yang pertama baginya bertemu dengan Andi. Bahkan terlihat Diana bisa tertawa lepas ketika terjadi sebuah lelucon dan jok-jok sederhana dengan Andi. Sementara itu di rumah Andi, kini Andi telah selesai mandi dan Andi kini sedang di sekitar ruang tengah. Kini Andi terlihat membantu mamanya menyiapkan makanan untuk diletakkan di meja makan yang terletak di ruang makan keluarga tersebut. Ternyata pesanan makanan telah datang dengan cepat. Dan ternyata beberapa menit setelah persiapan tersebut selesai kini handphone Andi terdengar berdering. Andi kemudian mengangkat handphonenya. "Mas, aku udah di dekat rumah nih. Keluar dong mas," kata Lisa terdengar merajuk kepada Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 122. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan cerita ini. Silahkan teman-teman tunggu episode selanjutnya untuk menikmati cerita ini selanjutnya. Terima kasih.